slide yang berikutnya. Nah, prinsip data logger sebenarnya ini seperti di sini ada beberapa istilahnya bagian ya. Jadi data logger itu di sini ada kontrol bagian kontrol proses atau controller. Mungkin untuk saat ini kan banyak sekali macamnya ya untuk controller. Pada saat ini kan kita kenal adanya IoT. Jadi untuk kita menguji coba data logger itu sebenarnya kan kita bisa latihan atau dengan misalnya ada Raspberry, ada Arduino, atau ada LED dan semacam-macam yang lainnya juga. Nah, di sini data logger ini karena kita dipergunakan untuk running secara terus-menerus dan 24 jam, maka diperlukan komponen yang industrial grade, bukan komponen yang dipakai untuk istilahnya bikin pilot project. Nah, kemudian yang kedua kita lihat di sini ada port input analog dan digital. Seperti di gambar ini ada port-port yang berwarna hijau. Ini adalah port-port untuk inputan sensor, baik sensor untuk single probe maupun yang multi probe. Jadi nanti ada inputan analog, kemudian ada inputan digital. Ya. Kemudian yang ketiga, di sini kita lihat ada port komunikasi. Ya. Port komunikasi di sini, seperti kita ketahui adalah port untuk komunikasi baik ke arah konsol maupun ke media transmisi. Selanjutnya adalah nomor 4. Di sini adalah memori penyimpan. Nah, di data logger itu ada memori penyimpan atau memory card. Ya. Nah, di sini itu data-data yang kita ukur, kita juga bisa simpan di dalam memory card. Di mana ketika suatu saat misalkan terjadi, tapi jarang juga ya, misalkan kalau kita udah ada backup satu daya, minimal misalkan media transmisinya loss atau putus, maka data itu akan tersimpan di memori. Kemudian ketika nanti media transmisi udah terkoneksi kembali, data-data itu akan dikirim langsung ke server KLK atau ke server platform perusahaan atau yang lainnya, sehingga data semua hasil pengukuran itu tidak ada yang loss, karena kita ketahui bahwa kebijakan atau aturan dari KLK bahwa pengukuran ini benar-benar harus terus-menerus, datanya tidak ada yang loss. Nah, berikutnya adalah port setup konfigurasi. Nah, port setup konfigurasi ini adalah port untuk mengkonfigur data-data yang akan kita lakukan pengukuran, yaitu lewat RCT tadi dan atau RCT dari jarak jauh. Kemudian yang keenam, satu daya. Jelas satu daya itu sangat diperlukan, di mana seperti tadi saya sudah sampaikan, jenis satu daya itu ada yang solar panel, PLN, atau dari genset. Yang ketujuh adalah OS atau software aplikasi. Nah, tentunya yang namanya controller itu perlu yang namanya operating system untuk mengendalikan menjalankan kontrol proses, dan juga ada yang namanya software aplikasi, di mana aplikasi itu untuk sebagai database lah ya, untuk nanti misalkan melakukan parameter perhitungan. Jadi data-data misalkan yang diterima dari sensor, ada formula atau ada parameter di perhitungan. Nah, itu dilakukan oleh database di software aplikasi yang ada di dalam data logger ini. Kemudian yang berikutnya adalah display system. Nah, ini display system yang tadi saya sudah singgung sebentar, bahwa di data logger ini ada yang namanya display. Jadi hasil pengukuran itu akan langsung tertera di display ini, baik seluruh hasil pengukuran dari sensor akan terbaca di atau akan ditampilkan di display ini. Di samping hasil pembacaan tentunya di sini ada waktu, karena di sini kan tahu pengukuran terjadi jam berapa, gitu kan. Kemudian di sini juga akan diketahui bahwa ini komunikasi media transmisinya kondisinya terhubung atau tidak, itu akan terlihat semua di panel display ini. Yang kesembilan yaitu alarm system. Nah, tentunya tadi yang sudah sampaikan bahwa alarm system itu adalah bagian di mana ketika ada pengukuran yang fault, tentunya alarm itu yang akan menangkap pertama kali dan akan menyala dan berbunyi, sehingga operator dari kejauhan itu akan mengetahui bahwa terjadi kesalahan, sehingga dapat segera dilakukan untuk perbaikan nilai parameter tersebut. Nah, setelah tadi yang saya sampaikan dari ke-9 item bagian daripada data logger, nah ini saya sampaikan masalah tentang media transmisi. Jadi metode-metode yang untuk media transmisi itu sangat bervariasi. Karena kenapa mesti sebanyak ini gitu kan? Karena kita ketahui yang namanya site atau lokasi
untuk pemasangan data logger atau alat apapun itu tentunya lokasinya sangat bervariasi ya. Ada yang mendapatkan sinyal GSM atau yang tidak. Apalagi mungkin GSM yang teknologinya 4G itu sebenarnya di daerah tertentu masih belum mendapatkan. Malah masih ada yang mendapatkan teknologinya 2G. Ya. Nah, di sini ada alternatif lain. Jadi jangan takut misalkan perusahaan-perusahaan tambang atau perusahaan-perusahaan di pedalaman itu tidak bisa melakukan pemasangan alat sparing system ini karena teknologi udah sangat membantu ya untuk saat ini. Jadi banyak sekali media transmisi yang bisa kita pergunakan. Contohnya misalkan ketika kita sinyal GSM jelek atau misalkan emang minim di daerah tertentu, alternatif solusi pertama sebenarnya kalau ketika sinyal itu ada 1 bar atau misalkan sangat minim, itu kita bisa menggunakan penguat atau booster ya, masih bisa dipergunakan seperti itu. Nah, atau kalau misalkan sama sekali sinyal yang nggak ada, itu kita bisa menggunakan radio. Nah, tentunya kalau radio ini kan terkadang itu masih terpengaruh oleh cuaca dan harus lokasinya itu line of sight. Mungkin Bapak Ibu, mungkin apa itu line of sight? Line of sight itu adalah komunikasi point to point antar media transmisi radio itu tidak boleh terhalang oleh baik itu gedung ataupun pepohonan. Jadi harus benar-benar bebas atau clear, kosong ya. Tapi ini merupakan salah satu alternatif media transmisi selain daripada GSM. Di samping radio itu ada PSAT. Nah, PSAT itu mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu ya kalau misalnya kita mau ngambil uang di ATM. Jadi alat ATM itu kebanyakan menggunakan medianya adalah ATM PSAT ya. PSAT komunikasi ke satelit. Nah, ini sangat membantu untuk daerah-daerah misalkan di pedalaman yang nggak ada sinyal atau misalkan banyak perkebunan hutan pohon yang tidak mungkin oleh menggunakan radio, maka bisa menggunakan PSAT karena komunikasinya langsung ke satelit. Namun mungkin kita harus berlangganan ke operator yang menjual fasilitas PSAT ini, harganya mungkin terlalu mahal. Tapi kalau misalkan itu alternatif yang tidak bisa ini lagi ya mau nggak mau, tapi sehingga perusahaan tambang atau yang akan memasang untuk pengukuran mengetahui parameter BOD, COD dan yang lainnya itu bisa menggunakan PSAT. Nah, kemudian yang lainnya juga kita ketahui teknologi sekarang baik itu telekomunikasi atau misalkan pertambangan atau misalkan migas atau oil, sekarang itu fiber optik itu udah sangat ini ya familiar ya. Nah, fiber optik pun bisa dipergunakan sebagai media alternatif untuk media transmisi gitu. Karena dia berupa berupa fisik kabel, tetapi di dalamnya kan fiberglass. Dia menggunakan pancaran cahaya atau istilahnya kita ada hitungannya itu lambda ya. Dia mainnya di lambda satuan cahayanya sehingga kecepatan datanya itu sangat tinggi. Kalau pengalaman saya bahwa kalau optik itu contohnya mungkin di peralatan telekomunikasi itu bisa menyampaikan data antar pulau. Jadi dari Jawa ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi itu bisa berbentuk link menggunakan optik karena kecepatannya sangat tinggi. Ya. Namun kembali untuk investasi awal fiber optik itu lumayan cukup mahal juga, tapi berbanding dengan hasil yang kita dapatkan. Nah, untuk yang lainnya, untuk media, kalau tadi kan radio, bisa itu atau modem itu kan menggunakan frekuensi radio. Nah, ada media lain sebagai alternatif untuk untuk menyampaikan atau mengirimkan data itu lewat kabel fisik, yaitu menggunakan RS485 atau RS232. Nah, apa bedanya RS23 atau 485? Kalau 485 itu hanya menggunakan 3 buah kabel ya, ada data, ada receive, ada transmit, dan ada tegangan. Nah, bedanya kalau RS485 itu bisa menjangkau jarak sampai 1.200 meter atau 1,2 km. Ya, fisik tapi bisa jaraknya cukup jauh. Nah, kalau RS232 itu kurang lebih antara 150 sampai 200 meter. Tapi kalau misalkan si lokasi sparing yang akan dipasang emang dekat dengan lokasi ruang control room, ya tentunya kita bisa memilih RS23 atau 485. Tapi saya sarankan mungkin lebih baik 485 karena performasi atau misalkan kecepatan datanya
lebih baik dibanding RS232. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan rekan sekalian, itulah tadi beberapa media transmisi sebagai alternatif seandainya untuk bisa kita pergunakan pada saat pemasangan di lapangan, baik itu lokasi terpencil, lokasi-lokasi yang padat di Jawa,